Presiden Prabowo Subianto tampak akrab dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di acara peringatan Hari Lahir Pancasila Senin 2 Juni. Turut hadir Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, namun tak terlihat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam acara tersebut. Simak informasi selengkapnya di VOI hari ini. Momen kedekatan Prabowo dan Megawati mencuri perhatian. Keduanya kerap berbincang jelang dimulainya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta 2 Juni lalu. Prabowo Mega juga terlihat duduk saling berhadapan, ditemani sejumlah tokoh penting negara seperti Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Berdasarkan rilis Sekretariat Presiden, Prabowo bahkan sempat berpindah tempat duduk mendekat dan duduk tepat di sebelah Megawati. Menjelang pelaksanaan upacara, Megawati juga terlihat berada di sisi Prabowo. Keduanya sempat berbisik sesekali. Prabowo dan Mega kemudian berjalan bersama menuju mimbar kehormatan ditemani Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sekretariat Presiden dalam rilisnya menyatakan bahwa momen interaksi Prabowo Mega menandakan hubungan yang cair dan penuh rasa saling menghormati. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ikut berkomentar terkait keakraban Presiden Prabowo dan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati. Suasana pertemuan di antara Presiden Prabowo dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri, berlangsung sangat akrab, penuh kekeluargaan dan saling banyak bercanda. Di antara keduanya juga ada berbisik, yang saya terus terang belum tahu apa yang dibisikkan. Tapi tapi keakraban, kekeluargaan penuh mewarnai dan menjadi pemandangan di depan mata kami. Karena itu kami bersyukur, bergembira dan senang karena pemimpin-pemimpin bangsa semuanya saling tegur sapa, saling bersalaman dan saling ngobrol. Oh gitu. Itu yang dibisikkan, kemudian ada tindak lanjutnya begitu Pak Muzani? Pertemuan kembali mungkin? Sepertinya begitu, tapi saya belum tahu. Pak, tapi ini udah Kalau Mas Gibran tadi ngobrol nggak Mega? Iya, bercanda-canda juga, bercanda. Jadi Mas Gibran ngobrol sama Bu Mega nih di dalamnya? Iya, bercanda di antara kita, yang ada di holding ada saya, ada Pak Prabowo. Berarti satu kalau Mas Gibran berarti satu ruangan ya Pak? Yang di holding tadi ada Bu Mega, ada Pak Tri, ada Pak JK, ada Presiden Prabowo, ada Wapres, ada saya, ada Mensesnek, ada Menko. Bu Mega duduknya di apit siapa Pak Muzani? Pak, berarti Deketan nggak sama Mas Gibran? Deketan nggak Pak? Berhadapan. Oh berhadapan. Pak mungkin Apakah simbol Pak Muzani memang masih berhadapan atau seperti apa? Ya, itu karena memang Pak, secara politik berarti ngelihatnya ke depan dengan kebersamaan ini seperti apa, Pak? saya kira ini adalah gambaran yang sangat bagus. Para pemimpin bangsa, tokoh bangsa duduk satu meja. Pertanyaannya, di manakah Jokowi? Apakah momen 2 Juni kemarin merupakan sinyal bahwa dominasi Jokowi di kabinet Prabowo akan segera hilang? Keakraban itu kan sebenarnya karena itu agenda pemerintahan. Lebih khusus agenda yang sangat dekat dengan Ibu Mega. Nah, peringatan 1 Juni ini pada dasarnya memperingati hari di mana Soekarno kan dan negara sebagai Pancasila. Jadi hubungannya dengan Ibu Mega amat sangat erat selain faktor historis tapi juga faktor emosional. Karena pada dasarnya itu dalam peringatan di mana Pak Karno ya kan Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Nah, oleh karena itu agak janggal juga misalnya kalau peringatan 1 Juni yang pada spesifiknya itu memperingati kiprah Pak Karno yang merupakan bapak dari Ibu Mega, itu justru Ibu Meganya nggak hadir. Ini Ibu Mega tetap punya koridor-koridor sendiri, misalnya nggak bisa satu panggung dengan Pak Jokowi ya. Karena itulah Pak Jokowi tidak hadir dalam peristiwa itu ya, sama dengan tidak hadirnya Pak SBY. Nah cuman kalau kita lihat ya, kita selami lagi sepanjang beberapa waktu terakhir ini, khususnya dari Lebaran Idul Fitri ke
jelang Lebaran Idul Adha sekarang ini memang intensitas pertemuan dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu hampir sangat rendah gitu. Bahkan boleh jadi ya tidak lagi pernah ketemu ya, bagaimana biasanya ketemu lalu diperlihatkan kepada publik. Jadi ini sudah lebaran ke lebaran belum terjadi ya pertemuan fisik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah ini sinyal yang sebelumnya memperlihatkan kepada kita bahwa Pak Prabowo ya mulai memperlihatkan independensinya dalam konteks mengelola pemerintahan ini, di mana selama ini beliau dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi gitu ya, atau dianggap sebagai presiden bayangannya dari Pak Jokowi. Dan itu juga berturut dengan ucapan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa presiden itu aku gitu. Kita perlu ingat ya bahwa pertemuan dengan Ibu Mega ini udah kali kedua ini sepanjang dua lebaran ya, antara Idul Fitri dan Idul Adha. Ya karena secara politik ya Ibu Mega itu adalah masa depan, sementara Pak Jokowi itu ya masa lalu gitu. Karena kenapa saya katakan begitu ya, karena di dalam politik ini kalau kita nggak memperlihatkan kekuatan basis gitu, ya itu kurang diperhitungkan. Nah sekarang Pak Jokowi juga begitu, bahwa beliau populer, gitu. Beliau dikunjungi selalu ke rumahnya gitu, ya oke, tapi itu kan nggak bisa ditransfer menjadi kekuatan politik gitu. Nah oleh karena itulah Pak Prabowo ya melihat ya kalau mau berbicara politik masa depan itu, kepentingan politik masa depan itu ya bersama dengan Ibu Mega, bukan bersama dengan Pak Jokowi. Nah oleh karena itulah komunikasi dengan Ibu Mega ya sampai saat ini terus dilakukan. Lagi pula secara personal antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu kan memang nggak ada gap ya, nggak ada persoalan gitu. Kalaupun ada gap, karena mungkin di tengah-tengah itu ada Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowinya misalnya udah ada, ya tentu tidak ada halangan di antara mereka untuk bertemu. Seperti yang terjadi di dalam dua peristiwa pertemuan antara Lebaran Idul Fitri dengan Lebaran Haji ini. Gitu. Kalau gapnya itu ya di Pak Jokowi ya, jadi kalau unsur Pak Jokowi yang ada ya tidak ada gap, ya, mereka ketemu biasa saja. Seperti yang kita lihat pada hari ini kan, ketemunya biasa saja. Santai, ya nggak ada kelihatan ketegangan di antara mereka gitu. Kan memang nggak ada ketegangan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo ya. Ibu Mega ini kan merasa nggak cocok dia dengan Jokowi aja gitu loh. Kalau nggak ada Jokowinya ya sudah. Tapi kan ada Gibran di situ ya. Nah itu tadi kan ini kan acara, sebetulnya ini kan acara yang memperingati hari Pak Karno lah. Nah, Gibran datang sebagai wakil presiden yang musuh yang ditolak. Tapi itu juga melihatkan kepada kita bahwa Ibu Mega ini ya soal lapang dada macam-macam itu ya ada problem juga. Cuman kalau hal-hal yang berhubungan dengan prinsip ya nggak bisa gitu. Nah Ibu Mega merasa ya saya tidak ada masalah gitu. Kaisang mungkin karena Ibu juga merasa bahwa Kaisang ini kan kalau disetir oleh bapaknya adalah Pak Jokowi gitu. Lagi-lagi kembalinya ke Pak Jokowi. Iya, karena selama Pak Jokowi tidak punya kekuatan yang formal gitu, ya akan sulit diperhitungkan di dalam politik harian ini. Oke, baik. Dan itulah yang membuat mungkin Pak Prabowo ya lebih mendekati Ibu Mega, karena yang jelas Ibu Mega itu ketua umum partai politik pemenang pemilu legislatif. Jadi terkait matahari kembar ini sepertinya sudah tidak ada ya Pak, dominasi Pak Jokowi ini. Saya kira ya sewaktu demi waktu terus tergerus lah ya, apalagi dalam 2 bulan terakhir ini Pak Jokowi hanya disibukkan urusan ijazah palsu ya. Jadi Pak Jokowi seperti memang sendirian gitu ya Pak? Kasus ijazah palsu juga seperti tidak. Ya kan kelihatannya begitu ya. Coba kita ulangi lagi ya, kita review lagi ya sejak dari Idul Adha itu. Setidaknya ada 2 bahkan mungkin 3 isu di mana partai politik seperti lepas tangan dari Pak Jokowi. Pertama ya kasus soal ijazah palsu ini kan. Kedua soal permintaan pemakzulan Gibran ya oleh Purnawirawan TNI. Nah, apalagi kasus yang lain, semuanya
nggak ada itu partai politik yang tampil ke depan seolah-olah berada di apa namanya itu ya bersama Pak Jokowi lah. Nggak ada, diam semua tuh. Ya itu real politiknya. Mungkin karena itulah Pak Jokowi juga sekarang berpikir kalau begini terus ya lama-lama ya beliau akan hilang dari pusaran ini gitu loh. Nah, gimana caranya supaya tetap berada di dalam pusaran politik itu? Ya harus punya kekuatan massa yang real, yang konkret. Nah, itulah mungkin sekarang beliau mau masuk PSI atau masuk P3 itu. Kalau dalam bentuk apanya saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Cuma ada dua yang bisa saya beri gambarannya. Pertama, Ibu Mega nggak akan masuk koalisi lah. Ya, dia akan berada di luar, dan itu menurut saya pilihan yang paling rasional dan juga paling ideal lah di PDI Perjuangan. Kalau mereka masuk ke dalam, boleh jadi PDI-nya justru mendapat simpati negatif ya, bukan simpati, mendapat pandangan negatif dari publik. Nah, yang kedua seperti yang saya sebutkan di awal tadi itu, bagi Pak Prabowo ya Megawati itu adalah masa depan politik, sementara Pak Jokowi itu adalah masa lalunya. Nah, itu yang bisa saya gambarkan. Tapi sekalipun mereka mungkin akrab itu, saya kira PDI tidak akan masuk ke dalam kekuasaan Pak Prabowo, dan oleh karena itu oleh karena itu mereka akan tetap pilih jalan di oposisi, meskipun kadar oposisinya itu tidak seperti bayangan kita atau bayangan banyak orang lah. Ya mungkin kadar oposisinya itu moderat lah, di tengah-tengah. Bagaimana tanggapan pemirsa Voi? Apakah akan ada hal besar yang disiapkan oleh Ketua Umum Partai Banteng dan Garuda itu?